Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mantel Merah Muda, ditulis oleh Elisa Morgan. Kisah inspiratif. Saat berjalan menuju pintu keluar mal, mata Brenda terpikat oleh sesuatu berwarna merah muda di etalase. Ia berbalik lalu berdiri terkesima menatap mantel berwarna gulali. Wah, Holly pasti suka mantel itu. Koleganya itu, seorang ibu tunggal, sedang bergumul dengan kesulitan finansial. Brenda tahu bahwa Holly membutuhkan baju hangat, tetapi ia yakin Holly tidak akan mengeluarkan uang sebesar itu untuk membeli mantel. Setelah berpikir sebentar, Brenda tersenyum, mengambil dompet, dan mengatur supaya mantel itu dikirimkan ke rumah Holly. Ia menambahkan kartu tanpa nama, "Seseorang mengasihimu." Langkah-langkah Brenda terasa ringan, karena hatinya sangat senang. Sukacita merupakan hasil dari tindakan memberi yang digerakkan Allah. Paulus menasihati jemaat di Korintus tentang sikap bermurah hati.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ia juga menyatakan, orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Mungkin kita dapat memasukkan uang lebih ke dalam kantong persembahan. Pada kesempatan lain, kita dapat mentransfer persembahan kasih untuk mendukung kegiatan suatu lembaga pelayanan. Allah juga dapat menggerakkan kita untuk menjawab kebutuhan seorang kawan dengan tindakan nyata sebagai ungkapan kasih-Nya. Kita bisa membelikan sekantong bahan makanan, setangki bensin atau bahkan hadiah mantel merah muda yang indah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kepada siapa Anda dapat menunjukkan kasih Allah hari ini? Bagaimana kemurahan hati yang Anda tunjukkan dapat kembali kepada Anda dalam wujud perasaan sukacita? Hal ini patut kamu ketahui. Segmen kecil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 9, muncul di tengah bagian yang lebih besar tentang memberi. Sang Rasul telah memperkenalkan tema itu di pasal 8, ketika ia mengangkat jemaat Makedonia yang jauh lebih miskin, tetapi sangat murah hati sebagai panutan. Sepanjang imbauannya ia meminta jemaat Korintus agar menepati komitmen awal mereka untuk memberi, dan melakukannya dengan rela dan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 5 dan ayat 7. Sebagaimana sering dilakukan Paulus, ia mengacu kepada bagian kitab suci yang lain untuk meyakinkan mereka. Di sini ia mengutip Mazmur 112, yang menguraikan tentang karakteristik orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur mencatat bahwa mereka pengasih dan penyayang, dan mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, memberi dengan murah hati tidak menjadikan orang benar, melainkan orang benar akan memberi dengan murah hati. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Memberi haruslah disertai dengan keikhlasan, kerelaan hati, bukan karena keterpaksaan atau agenda-agenda lain yang lebih buruk. Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, sukarela. Kembali dalam surat Roma, Paulus berkata, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 8, berulang-ulang penekanan dalam memberi kita dapati dalam banyak bagian. Itu artinya masalah motivasi yang benar dalam memberi adalah sangat penting. Motivasi dalam memberi sungguh penting untuk kita perhatikan baik-baik. Kita perlu memeriksa hati kita di saat memberi. Apakah benar sudah berdasarkan kasih tanpa mengharap apa-apa, atau kita masih pamrih dengan memiliki tujuan-tujuan terselubung di balik itu? Benar Tuhan menjanjikan berkat-Nya melimpah di saat kita menabur, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Berhubung ini merupakan janji Tuhan, maka sebenarnya tanpa kita tuntut pun Tuhan sudah pasti akan memberikannya. Apa yang perlu kita jaga justru sikap hati kita di saat memberi. Apakah sudah didasarkan kepada kerelaan dan sukacita dalam kasih atau tidak? Yesus sendiri mengingatkan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36, Tuhan melimpahkan karunia dan berkat-Nya didasari kasih yang begitu besar kepada kita. Sudah selayaknya kita pun berlaku demikian. Ketika kita memberi, Tuhan bukan saja melimpahkan berkat-Nya hingga berkelimpahan, tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita tidak akan kehilangan upah yang telah Dia sediakan bagi kita. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10 ayat 42. Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan, dan Dia tahu betul bagaimana caranya memberkati kita hingga berkelimpahan. Itu tidak perlu kita ragukan. Ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, di samping memberkati dan memberi upah, Tuhan pun akan memperkaya kita dalam segala kemurahan hati yang akan membawa ucapan syukur dari orang lain kepadanya. Memberilah dengan dasar kasih, dengan kerelaan bukan keterpaksaan dan dengan penuh sukacita. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita pikirkan. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.